Hello everyone, my name is Rasha Fadila Ahmad. I am from to Management 25 CX NPM 254111053. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas pengantar ekonomi makro dengan judul Data Makroekonomi adalah studi tentang perekonomian secara keseluruhan, mencakup output nasional, inflasi, pengangguran, dan perdagangan internasional. Data makroekonomi sangat penting dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pemerintah dan pelaku bisnis. Contohnya, data inflasi digunakan untuk menetapkan kebijakan moneter, sementara data PDB membantu merumuskan kebijakan fiskal yang tepat sasaran. Indikator utama makroekonomi: produk domestik bruto (PDB), ukuran nilai total seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu negara selama periode tertentu. PDB mencerminkan kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Inflasi, tingkat kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam perekonomian, diukur melalui indeks harga konsumen IHK dan mempengaruhi daya beli masyarakat serta kebijakan moneter. Yang ketiga adalah tingkat pengangguran. Presentasi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan namun tidak mencari kerja. Indikator penting kesehatan pasar, tenaga kerja, dan stabilitas sosial ekonomi. Kemudian ada neraca. Perdagangan selisih antara nilai ekspor dan impor satu negara dalam periode tertentu. Surplus terjadi jika ekspor, impor defisit jika sebaliknya. Indikator penting untuk menilai daya saing ekonomi dan cadangan devisa nasional. Kemudian yang terakhir ada suku bunga dan kebijakan moneter. Instrumen utama Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi dan stabilitas ekonomi. Suku bunga mempengaruhi keputusan investasi, bisnis, dan konsumsi masyarakat, serta nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Produksi domestik bruto atau PDB, definisi dan data terkini. PDB adalah total nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam periode tertentu. PDB nominal mengukur nilai berdasarkan harga berlaku, sedangkan PDB real menyesuaikan inflasi untuk perbandingan akurat. PDB Indonesia 2023 2.892 triliun dengan pertumbuhan 5,05%. Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi domestik dan ekspor komoditas, menempatkan Indonesia sebagai ekonomi terbesar di ASEAN dan berimplikasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat serta iklim investasi. Inflasi, analisis dan dampak. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam periode tertentu, diukur melalui indeks harga konsumen atau IHK. Inflasi tahunan Indonesia saat ini berada di kisaran 2,5-3%, didorong oleh harga pangan, energi, dan penyesuaian subsidi. Dampak inflasi tinggi meliputi penurunan daya beli masyarakat, kenaikan biaya hidup, dan tekanan pada suku bunga. Bank Indonesia menargetkan inflasi 2-4% melalui instrumen suku bunga acuan dan operasi pasar terbuka. Metodologi pengukuran tingkat pengangguran. Badan Pusat Statistik BPS mengukur tingkat pengangguran melalui survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas yang dilakukan setiap semester. Definisi pengangguran terbuka mencakup penduduk usia kerja 15 tahun ke atas yang tidak bekerja namun aktif mencari pekerjaan. Metode ini menggunakan pendekatan labor force approach yang mengklasifikasikan penduduk berdasarkan aktivitas ekonomi selama seminggu terakhir. Neraca perdagangan, kondisi, dan perbandingan. Neraca perdagangan adalah selisih antara nilai ekspor dan impor suatu negara dalam periode tertentu.
Surplus terjadi ketika ekspor melebihi impor, sedangkan defisit sebaliknya. Data terkini menunjukkan surplus neraca perdagangan Indonesia sebesar 285 triliun, didorong oleh ekspor komoditas unggulan seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan nikel. Sektor manufaktur juga menunjukkan peningkatan ekspor signifikan. Implikasi surplus perdagangan memperkuat nilai tukar rupiah dan meningkatkan cadangan devisa nasional, memberikan stabilitas ekonomi jangka panjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi indikator makroekonomi. Yang pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar negeri dan dapat mempengaruhi kondisi ekonomi suatu negara. Faktor ini muncul karena adanya hubungan antar negara dalam kegiatan perdagangan internasional, investasi asing, dan kerjasama ekonomi global. Contoh faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi dunia, harga minyak internasional, nilai tukar mata uang asing, hubungan perdagangan antar negara, krisis ekonomi global, dan konflik internasional. Dalam era globalisasi, perekonomian suatu negara tidak dapat terlepas dari pengaruh negara lain karena kegiatan ekspor dan impor saling berkaitan. Ketika ekonomi global mengalami perubahan, negara lain juga dapat merasakan dampaknya melalui perubahan harga barang, perdagangan, dan investasi. Oleh karena itu, faktor eksternal menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Kemudian, yang kedua ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam negeri dan mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara secara langsung. Faktor ini berkaitan dengan seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat, perusahaan, maupun pemerintahan di dalam suatu negara. Beberapa faktor internal yaitu konsumsi masyarakat, tingkat investasi, inflasi, pengangguran, jumlah uang beredar, kualitas sumber daya manusia, dan kebijakan pemerintah. Konsumsi masyarakat menjadi faktor penting karena semakin tinggi tingkat pembelian barang dan jasa, maka aktivitas ekonomi juga semakin meningkat. Selain itu, investasi dari perusahaan maupun individu dapat membantu meningkatkan produksi dan pembangunan ekonomi. Pemerintah juga memiliki pengaruh besar melalui kebijakan fiskal dan moneter yang dibuat untuk menjaga kestabilan ekonomi negara. Faktor internal biasanya menjadi perhatian utama karena berhubungan langsung dengan kondisi ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah teknologi dan pandemi. Teknologi dan pandemi merupakan faktor yang juga mempengaruhi indikator makroekonomi karena keduanya berkaitan dengan perubahan aktivitas ekonomi masyarakat dan perkembangan dunia usaha. Teknologi mencakup perkembangan alat, sistem digital, internet, mesin otomatis, e-commerce, digital banking, dan berbagai inovasi yang membantu mempercepat kegiatan ekonomi. Dengan adanya teknologi, proses produksi, distribusi, dan transaksi menjadi lebih mudah dan efisien. Sementara itu, pandemi adalah penyebaran penyakit secara luas yang dapat memengaruhi berbagai sektor kehidupan, termasuk ekonomi. Contoh pandemi yang pernah terjadi adalah COVID-19. Saat pandemi terjadi, banyak aktivitas masyarakat mengalami perubahan sehingga penggunaan teknologi digital semakin meningkat. Banyak perusahaan, sekolah, dan masyarakat mulai menggunakan layanan online untuk bekerja, belajar, berbelanja, dan berkomunikasi. Oleh karena itu, teknologi dan pandemi menjadi faktor penting memengaruhi perkembangan ekonomi modern serta perubahan pola aktivitas ekonomi masyarakat. Dampak ekonomi dari perubahan indikator makro. Dampak pertama adalah dampak positif.
pertumbuhan PDB mendorong meningkatkan investasi asing dan domestik. Kemudian lapangan kerja baru tercipta seiring ekspansi ekonomi, daya beli masyarakat meningkat dengan inflasi terkendali, dan tabungan rumah tangga lebih optimal saat suku bunga stabil. Kemudian dampak negatifnya, inflasi tinggi menggerus daya beli dan mengurangi konsumsi, pengangguran tinggi memperburuk ketimpangan sosial, neraca perdagangan defisit menekan nilai tukar rupiah, dan tabungan menurun saat biaya hidup meningkat drastis. Ringkasan dan kesimpulan, PDB menunjukkan tren positif meskipun menghadapi tantangan inflasi global dan ketidakpastian geopolitik. Pertumbuhan ekonomi tetap resilient didukung konsumsi domestik yang kuat. Inflasi berhasil terkendali berkat kebijakan moneter Bank Indonesia yang tepat sasaran. Namun, perlu kewaspadaan terhadap fluktuasi harga energi dan pangan global. Tingkat pengangguran menurun secara bertahap dengan fokus pada peningkatan kualitas tenaga kerja melalui program pelatihan vokasi dan pengembangan sektor ekonomi tertentu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.